Terminus adalah dewa Romawi kuno yang melindungi perbatasan wilayah publik Roma. Dalam kata Latin disebut dengan boundary stone, yaitu batu-batu pembatas. Menurut sebagian besar catatan, Terminus awalnya adalah dewa yang memastikan batas-batas antara pemilik tanah dan mungkin Terminus lebih dulu ada daripada dewa-dewa impor kebanyakan yang berasal dari Yunani. Penekanan Terminus adalah ketidakberpihakan atau bisa dibilang dewa yang benar-benar netral. Terminus tampaknya memiliki kesamaan yang melekat dengan beberapa karakteristik dari dewa Yunani, yaitu Jupiter. Meskipun mitologi Romawi mungkin tidak memiliki kumpulan narasi ilahi yang luas seperti yang ditemukan dalam literatur Yunani, mitologi Romawi adalah sebuah kumpulan cerita yang berkaitan dengan asal-usul dan sistem keagamaan bangsa Romawi. Bangsa Romawi biasanya menyangkut pautkan unsur-unsur ajaib dan juga supranatural dalam cerita-cerita tersebut. Di dalamnya terkadang berisi penjelasan praktik keagamaan orang-orang bangsa Romawi yang berkaitan dengan ritual dan ramalan. Sebagai dewa Romawi yang kurang penting, banyak saat ini yang belum pernah mendengar tentang Terminus, dan mereka yang pernah mendengar tentang Terminus mungkin mereka juga terbatas dalam hal latar belakang tentang dewa Romawi satu ini. Namun, file-file ini akan mencoba mendekonstruksi kembali peran Terminus, menemukan kembali asal-usulnya Terminus. Para penulis kuno sepakat bahwa penyembahan Terminus itu berasal dari kaum Sabine. Terminus itu dikenalkan oleh Titus Statius. Ia adalah seorang raja Sabines dari Kurs dan berkuasa bersama penerus dari pendiri Roma Romulus, yaitu Numa Pompilius. Mereka berkuasa selama beberapa tahun, dan para penulis kuno menganggap Numa lah yang memperkenalkan Terminus sebagai dewa untuk mendukung motivasinya sebagai pencegahan terhadap pertikaian yang keras mengenai sebuah harta benda. Itu semua sesuai dengan karakter Terminus sebagai penjamin perdamaian. Lalu ketika Roma tumbuh menjadi negara dan kota-kota, akhirnya Terminus lah yang menjaga batas wilayah dan perlindungan antar batas wilayah di Roma. Pada masa itu, Raja Numa memperkenalkan pemujaan resminya ke Roma pada abad ke-7 sebelum Masehi untuk meyakinkan rakyat bahwa batas wilayah dan tanah mereka berada di bawah pengawasan langsung surga. Hal itu tertulis dalam literatur pada abad ke-7 sebelum Masehi oleh Dionysius, di mana ia menyatakan bahwa dewa batas juga menggambarkan batas antara tanah publik dan tanah orang-orang Romawi, tentu aja dari tetangga mereka yaitu Yunani. Dan seabad kemudian, pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi, Terminus terkenal karena menolak menyerahkan wilayahnya. Karena pada saat itu ada proyek pembangunan kuil baru untuk Sang Jupiter, dewa Yunani yang melewati batas wilayah kekuasaan dari Terminus. Tetapi karena hal itu ngebuat beberapa orang berpendapat bahwa ada implikasi teologis dari makna Terminus. Beberapa orang menganggap Terminus ini memiliki ekspresi kesombongan, karena ya bagaimanapun juga sebenarnya ia tidak mengalah kepada siapapun, termasuk terhadap dewa Yunani. Ya mungkin karena dia adalah dewa domestik gitu kan, dewa lokalnya Roma, jadi bukan karena kesombongan sebenarnya. Tapi bersamaan dengan itu ada dewi lainnya yang menolak untuk mengalah demi memberi jalan bagi pembangunan kuil Jupiter. Ia adalah Dewi Juventas.
Dikarenakan hal yang sepemikiran ini, hubungan Terminus dengan Dewi Pemuda berpotensi untuk mewakili kehidupan setelah kematian yang kekal. Dan beberapa bukti itu terdapat pada medali tahun 1519 dengan frasa apa ya? Gua nggak tahu bacanya ini ya. Opataya Makpobyo. Ya kalau diartikan sih jam terakhir dari kehidupan yang panjang, dan Mors Ultimania Rerem. Aduh, ya maafkan lah ya, gue nggak tahu bacaannya ini ya. Yang artinya sih kematian, batas akhir dari semua hal, atau kematian adalah akhir dari semua hal. Terdapat sebuah festival Romawi kuno untuk menghormati dewa Terminus yang memimpin batas-batas wilayah. Pemujaannya sudah ditetapkan oleh Raja Numa yang memerintahkan agar setiap orang menandai batas-batas properti tanahnya dengan batu-batu yang akan disucikan untuk festival Terminalis atau Terminalia. Festival ini diadakan pada tanggal 23 Februari. Ini adalah hari raya keagamaan terakhir sebelum orang-orang Romawi merayakan tahun baru mereka pada tanggal 1 Maret. Dengan demikian, hari itu juga menandai titik akhir tahun acara festival keagamaan di mana setiap tahun pengorbanan harus dipersembahkan pada festival Terminalia. Pada festival tersebut, kedua pemilik properti yang berdekatan memahkotai patung dengan karangan bunga dan mendirikan altar di mana mereka juga mempersembahkan beberapa persembahan seperti jagung, sarang lebah, dan wine anggur. Dan mereka mengakhiri dengan menyajikan pujian kepada dewa tersebut. Pada awalnya sih sesembahannya hanya sebatas itu ya, persembahan sesuatu tanpa darah. Akan tetapi pada akhirnya ritual itu meningkat dengan sendirinya ke batasan ekstrim. Festival Terminalia ini berisi sebuah pengorbanan hewan dan dengan demikian mencerminkan kesucian yang ekstrim dari peristiwa tersebut. Lalu Raja Numa kembali menetapkan bahwa Terminus adalah penjagaan, perdamaian, dan saksi atas tindakan yang adil, dan karenanya harus bebas dari pembantaian. Lalu pada saat itu juga pihak berwenang menetapkan denda sebagai hukuman atas perilaku menyeleneh ini ya. Sama pentingnya dengan konsekuensi pelanggaran, sanksi yang ditetapkan adalah mereka yang melanggar harus melakukan persembahan ganda dari pemilik properti di kedua sisi boundary stone untuk menjamin ya ketidakberpihakan Terminus. Bisa dibilang Dewa Terminus selalu eksis dan dipuja selama masa pemerintahannya Raja Numa. Bahkan Raja Numa juga kan dikenal sebagai raja yang membawa kedamaian dan stabilitas ke Roma. Ini semua karena bayang-bayang Dewa Terminus, sang penjaga perdamaian. Ia dikatakan ya, Raja Numa juga memerintah selama 43 tahun dari tahun 715 sebelum Masehi hingga 673 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahannya, Roma mengalami periode panjang tanpa konflik yang sangat kontras dengan era pendiri sebelumnya yaitu Romulus. Itu semua berkat Numa memperkenalkan keberadaan Dewa Terminus. Namun sayangnya Dewa Terminus mulai dilupakan setelah banyaknya pergantian pemerintahan dari Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Lucius Tarquinius Priscus, hingga Servius Tullius dan Lucius Tarquinius Superbus. Aduh, bingung gua bacanya tuh kalau yang terakhir. Dan juga banyak spekulasi penulis kuno ya yang beranggapan bahwa jika Dewa Terminus masih eksis kehadirannya di tanah-tanah Tyrian ini, mungkin akan sangat berdampak, dan mungkin pertempuran 300 Spartan yang terkenal ini, kalau kalian nonton filmnya ya,
Battle of Thermopylae sekitar 546 sebelum Masehi mungkin bisa dihindari karena adanya dewa Terminus.